Halo, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat kekasih Tuhan GITJ Pailus. Selamat pagi saudaraku, kita ketemu kembali di dalam ibadah raya di minggu kedua bulan Juli pagi hari ini. Saudara, kita masih mengerjakan ibadah kita di rumah kita masing-masing, karena kondisi darurat di kota kita Jepara belum usai. Baik saudara, tidak menjadi persoalan atas hidup kita, karena kita masih diizinkan Tuhan untuk membangun ibadah kita di rumah kita masing-masing. Seperti sabdanya mengatakan, jika ada 2-3 orang berkumpul dan menyebut namanya, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Baik, setiap rumah tangga yang membangun ibadah pada pagi hari ini, mari saudara kita membangun ibadah dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Firman Tuhan sebagai bahan yang menjadi renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Bacaan kita Kejadian 13, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Tetapi dalam renungan ini kita akan membacanya ayat yang ke-15 saja. Ayat yang ke-15 saja yang akan kita baca. Baik, Bapak Ibu, silahkan mengambil Alkitabnya masing-masing dan kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan ini. Baik, kalau sudah ketemu Alkitabnya, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Kejadian 13, ayatnya yang ke-15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang merenungkan sabda Allah dan menyimpan firman itu di dalam hatinya dan dihayati hari lepas hari. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh kita. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, ibadah raya pada pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkarya kepada kami, Engkau yang ada di tengah kami untuk berbicara kepada setiap hati, supaya Tuhan terangi setiap hati, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan, sabda Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang melingkupi ruangan di mana kami belajar sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala godaan iblis yang akan mengganggu dan mencuri sabda Tuhan dari kami. Sehingga damai sejahtera sorgawi melingkupi kami. Setiap keluarga yang membangun ibadah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari sorga tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, waktu sepenuhnya di dalam kami merenungkan sabda Allah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang bersabda, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita pada pagi hari ini, rahasia keberhasilan Abraham. Sekali lagi, saya sampaikan rahasia keberhasilan Abraham. Dengan belajar keberhasilan Abraham dari Alkitab kita akan bersama-sama belajar dari Abraham, supaya hidup kita dibuat Tuhan berhasil sebagaimana Abraham. Baik saudara,
siapakah di antara kita yang mau hidup pas-pasan, bahkan hidup terpuruk, gagal, dan tidak diberkati? Mestinya tak seorang pun yang mau. Tetapi sebaliknya, jika kita ditanya, siapakah yang ingin hidupnya berhasil diberkati oleh Tuhan? Dengan serempak, semua orang pasti akan mengangkat tangannya dan menyatakan mau. Saudara, memang hidup yang berhasil dan diberkati adalah dambaan setiap orang. Namun, untuk mencapai tujuan atau goal itu, ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dalam bahasa rohaninya adalah ada harga yang harus dibayar. Saudara, semua langkah-langkah itu sudah tertulis secara terperinci di dalam Alkitab kita. Namun, seringkali kita mengabaikannya. Salah satu contohnya dari kitab Matius 6 ayat 33 yang bunyinya seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, seringkali kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita, tetapi kita sendiri sering tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak mau membayar harganya. Saudara, kita akan belajar melalui Bapak Abraham sebagai contoh orang yang sangat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Ia mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya secara luar biasa. Bukan hanya diberkati, tetapi Abraham juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, bahkan Alkitab menyatakan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Itu bisa kita baca di Yakobus 2 ayat 20 ya, ayat 23. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat karib, sangat dekat dengan Abraham. Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan karib dengan seseorang, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Saudaraku, mengapa Tuhan sangat memberkati Abraham dan menjadikan dia begitu spesial? Kita melihat yang pertama, karena Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Saudaraku, ketaatan adalah langkah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Bunyinya seperti ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang di daerah asal Abraham dan termasuk sanak saudaranya adalah para penyembah berhala. Karena itu, Tuhan memerintahkan Abraham untuk memisahkan diri dari mereka, dan ia pun taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan Abraham meninggalkan negerinya dan juga keluarganya, walaupun ia belum tahu persis kemana harus pergi, adalah bukti betapa ia sangat percaya kepada Tuhan. Ini disebut iman. Iman yang disertai dengan perbuatan inilah iman yang hidup, yaitu percaya walaupun secara kasat mata belum melihat. Yang kedua, saudara, Abraham sangat
mengasihi Tuhan. Saudaraku, Abraham menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Dimanapun bertemu dengan Tuhan, Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, saat berbicara tentang mezbah, kita sedang berbicara tentang ibadah, yaitu hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayatnya yang ke-8, berbunyi seperti ini. Jadi, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan sesungguhnya? Atau kita hanya melakukan ibadah sebatas aktivitas atau rutinitas belaka? Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, serta diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan dalam segala hal. Karena ia taat kepada Tuhan dan ia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Baik saudara, keberhasilan Abraham karena ia taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mari saudara, dengan dua hal ini, kita mencoba untuk terus belajar sebagaimana Abraham. Mari kita belajar untuk mentaati setiap firman yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Kita belajar mengimani firman itu atas hidup kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, Allah yang akan mampu untuk memberkati hidup kita dan membuat kita berhasil. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan apapun yang saudara kerjakan. Asalkan saudara taat dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Baik, kita mengambil waktu teduh. Kita masuk ke dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah mengajar kami melalui Bapak Abraham. Sungguh luar biasa pada waktu Tuhan memanggilnya. Bapak Abraham mentaati yang menjadi firman-Mu atas hidupnya. Bapak Abraham menempatkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Dan janji Tuhan nyatakan atas kehidupan Bapak Abraham. Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan luar biasa dan membuat hidupnya berhasil. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kepada kami, supaya kami segenap jemaat-Mu belajar taat, sebagaimana Abraham, Bapa kami, Bapa iman kami. Ajarkanlah kepada kami untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya, supaya hidup kami Tuhan tuntun dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terlebih di dalam kami menghadapi masa darurat di kota kami Jepara. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, kami memerlukan Tuhan atas hidup kami, Sang Penolong kami. Mari Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh taat kebenaran sabda-Mu, dan kami mengasihi Tuhan, sehingga Engkau berkarya nyata atas kehidupan kami, untuk menolong dan memberkati hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan kuasa Tuhan yang terus memegang segenap jemaat Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap keluarga yang tunduk sujud beribadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka kerjakan sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan, sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada Tuhan, biarlah berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu tercurah atas segenap jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka. Baik Tuhan, bagi mereka yang bekerja sebagai petani, baik mereka yang bekerja sebagai nelayan, mereka yang bekerja buruh, serabutan, kulaan, dagangan, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong mereka, supaya melalui setiap pekerjaan ini, Tuhan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan dari sorga. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap keluarga di dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan berikan sukacita, kebahagiaan, dan keharmonisan. Anak-anak taat kepada orang tua. Orang tua mengasihi anak-anaknya, sehingga tercipta sebuah keluarga yang hangat dan harmonis. Mari Tuhan, di saat kami menghadapi masa-masa darurat ini, biarlah Tuhan kuatkan iman kami, Tuhan kuatkan hati kami, supaya kami boleh menghadapi bersama-sama dengan terus memandang kepada Tuhan. Berkatilah segenap penatua dan diaken. Berkatilah komisi-komisi dengan pengurusnya. Berkatilah orang-orang yang memperhatikan pelayanan Tuhan di gereja MUGI Cipailus. Mari Tuhan berkati mereka, mereka yang memberikan tenaganya, mereka yang memberikan pikirannya, mereka yang memberikan hartanya. Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati keluarga dan pekerjaannya, supaya mereka boleh terus mengasihi Tuhan dengan mengambil bagian melayani Tuhan di gereja-Mu. Kami doakan, baik itu perseorangan, baik itu kelompok, baik itu lembaga, baik itu yayasan. Mari Tuhan berkati para donatur, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, supaya hidup mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan terus mendukung kami. Tuhan terus menuntun kami, membuat kami hidup berhasil. Kami berdoa untuk kota kami Jepara, yang saat ini sedang menghadapi penyebaran COVID-19 yang luar biasa. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menolong para pemimpin kota kami. Engkau yang menolong mereka di dalam mereka menyelesaikan percepatan penyebaran COVID-19 supaya cepat selesai. Gugus tugas percepatan Tuhan berkati. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan luar biasa. Mereka menghadapi bahaya, tetapi mereka terus menjalankan tugas kewajiban mereka. Lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala pencobaan dan sakit penyakit. Kalau Tuhan izinkan, biarlah mereka kedapatan sehat karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk para camat, kami berdoa untuk para petinggi, kami berdoa untuk RW dan RT di kota kami Jepara. Tuhan tolong, supaya bisa menjalankan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah, bisa memberikan kepada seluruh rakyat di kota Jepara
penerangan mengenai apa yang harus dilakukan. Kami terus berdoa untuk rakyat kota Jepara Tuhan. Berikanlah kesadaran supaya mereka boleh menjalankan peraturan dari pemerintah, yaitu menjaga protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 bisa diatasi, bahkan kalau Tuhan berkenan, boleh selesai. Inilah seru doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami memohon kepada Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami, karena kami percaya bahwa semuanya ini boleh terjadi atas perkenaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah yang menjadi ucapan syukur dan doa kami. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau yang mendengarkan seruan doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan mata iman saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai, sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan. Demikian saudara, renungan kita dalam ibadah kita di rumah masing-masing pagi hari ini. Saya yakin dan percaya pada waktu saudara taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan di atas segalanya, Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Jika saudara menghadapi persoalan-persoalan, Tuhan akan ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Salam.